Halo adik-adik, dalam video ini kita lanjutkan topik tentang rasio. Apakah itu? Jika dalam video yang pertama kita telah belajar tentang apakah itu rasio, kita lihat beberapa hal yang penting ya dan arti dari rasio itu sendiri, maka sekarang di video ini kita akan berangkat dari contoh kasus dan kemudian kita akan menyatakan rasio dari beberapa hal. Ya, contoh kasusnya adalah penjualan minyak tanah di kedai Pak Manari dalam 1 minggu dari Senin sampai hari Sabtu. Berikut adalah tabelnya. Di hari Senin terjual 18 liter minyak tanah, hari Selasa 8 liter, hari Rabu 10 liter, hari Kamis 15 liter, hari Jumat 15 liter, dan hari Sabtu terjual 30 liter. Sekarang kita akan menyatakan rasio dari penjualan beberapa hari. Ya, kita akan bandingkan. Ya, kalau kita menggunakan rasio berarti kita membandingkan. Kita akan bandingkan penjualan di hari Senin dan Sabtu. Kita lihat bahwa di hari Senin terjual 18 liter dan di hari Sabtu 30 liter. Ya, kita bisa mengatakan rasio penjualan hari Senin dan Sabtu adalah 18 berbanding 30. Tetapi ini bukanlah bentuk yang baik untuk menyatakan rasio karena angkanya masih tidak sederhana, masih terlalu besar. Bagaimana kita mengubah bentuk rasio ini menjadi bentuk yang paling sederhana, bentuk yang paling baik? Kita harus mencari besarnya satu bagian itu. Masih ingat dalam menyatakan rasio dalam video yang lalu, satu bagian itu tidak selalu mewakili satu orang atau 1 kilogram ya, dan dalam contoh ini satu bagian tidak selalu mewakili 1 liter. Kita harus mencari satu bagian itu mewakili berapa liter sehingga kita akan dapatkan angka perbandingan rasionya itu angka-angka yang terkecil. Misalnya dalam contoh ini, kalau Senin 18 liter dan Sabtu terjual 30 liter, maka kita akan memakai satu bagian itu mewakili berapa liter. Ya, adik-adik, kalau misalnya satu bagian itu mewakili 3 liter. 3 liter satu bagian ya. Maka yang 18 liter ini berarti terdiri dari 6 bagian. Karena 3 liter dan 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 3 liter lagi, itu semua totalnya adalah 18 liter dan itu berarti 6 bagian. Lalu kalau satu bagian itu 3 liter berarti hari Sabtu berapa bagian itu? Berarti hari Sabtu 10 bagian. Angka rasionya 6 berbanding 10. Apakah ini yang paling baik, yang paling sederhana? Jawabannya adalah tidak. Karena adik-adik lihat bahwa kita bisa seharusnya menggunakan lebih banyak volume di dalam satu bagian. Ya, jumlah liternya lebih banyak untuk mewakili satu bagian. Ya, karena angka 6 dan 10 masih bisa disederhanakan lagi. Maka seharusnya kita pakai saja satu bagian itu bukan 3 liter, ya kita pakai 6 liter. Maka yang hari Senin diwakili oleh 3 bagian dan yang hari Sabtu diwakili oleh 5 bagian. Jadi angka rasionya adalah 3 berbanding 5. Karena satu bagiannya mewakili 6 liter. Apakah ini yang paling sederhana? 3 berbanding 5? Ya, ini adalah yang paling sederhana. Jika adik-adik belajar pecahan, maka 3 per 5 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, sekarang mari kita bandingkan penjualan di hari Senin dan Rabu. Jadi di awal minggu dan di akhir minggu. Ya, kita tahu bahwa di Senin dijual 18 liter dan di Rabu terjual 10 liter. Maka bagaimana kita menyatakan rasio yang paling sederhana? Dalam kasus ini satu bagian berarti mewakili berapa liter? Ya, kalau satu bagian mewakili 2 liter, maka hari Senin adalah 9 bagian dan hari Rabu adalah 5. Adakah bentuk yang lebih sederhana daripada ini? Tidak. Ya. Jadi
rasio penjualan di hari Senin dan Rabu adalah 9/5. Itu menunjukkan di hari Senin terjual lebih banyak daripada Rabu. Berapa lebih banyaknya? 9/5 kali hari Rabu. Oke, berikutnya kita akan bandingkan penjualan di pertengahan pertama dari minggu itu dan pertengahan kedua. Jadi kita bandingkan total penjualan di hari Senin, Selasa, Rabu dibandingkan dengan total penjualan di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, di hari Senin, Selasa, Rabu terjual 18 tambah 8 tambah 10 liter, yaitu 36 liter. Dan di hari Kamis, Jumat, Sabtu terjual 15 dan 15 dan 30, maka itu adalah 60 liter. 36 berbanding 60, dan ini bukan bentuk yang paling sederhana. Sekarang bagaimana kita menyederhanakannya? Bagaimana kalau kita pakai satu bagian menyatakan 6 liter? Ya, kalau satu bagian menyatakan 6 liter berarti ini adalah 6 bagian berbanding 10. Apakah ini bentuk yang paling sederhana? Tidak. Ya, masih bisa disederhanakan lagi. Maka seharusnya kita menggunakan satu bagian itu untuk menyatakan 12 liter. Ya, maka 36 berbanding 60 adalah sama dengan 3/5. Bukan 6/10, tetapi 3/5. Ini adalah yang paling sederhana. Oke, masih dengan contoh kasus penjualan minyak tanah di kedai Pak Manari dalam 1 minggu yang tadi juga, sekarang kita akan melakukan perbandingan penjualan di hari tertentu terhadap total penjualan di minggu itu. Misalnya, kita akan membandingkan penjualan di hari Senin dengan penjualan total di minggu itu. Jadi, rasio penjualan di hari Senin terhadap total penjualan adalah berapa? Mari kita lihat total penjualan di minggu itu berapa, adik-adik. Ya, 18 tambah 8, 26, tambah 10, 36, ditambah yang Kamis, Jumat, Sabtu adalah 60, 36 tambah 60, 96 liter di minggu itu penjualan minyak tanah. Jadi rasio penjualan di hari Senin dan total penjualan minggu itu adalah 18 berbanding 96. Nah, ini pasti bukan bentuk yang paling sederhana. Bagaimana menyederhanakannya? Bagaimana jika kita pakai satu bagian menyatakan 6 liter, maka ini berarti 3 berbanding 16. Bisakah ini disederhanakan lagi? Tidak. Ya, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Jadi rasio penjualan minyak tanah di hari Senin dan total penjualan di minggu itu adalah 3 berbanding 16. Sekarang kita bandingkan penjualan di hari Sabtu terhadap total penjualan di minggu itu. Maka itu adalah 30 berbanding 96. Tapi ini bukan yang paling sederhana. Jika kita pakai satu bagian menyatakan 6 liter, sama seperti tadi, berarti 5 berbanding 16. Ya, ini adalah yang paling sederhana. Jadi rasio penjualan di hari Sabtu dibandingkan total penjualan di minggu itu adalah 5 berbanding 16. Bagaimana jika kita bandingkan total penjualan di pertengahan pertama dari minggu itu, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu, dibandingkan total penjualan di minggu itu? Maka total penjualan di hari Senin, Selasa, dan Rabu adalah 36 berbanding total penjualan di minggu itu adalah 96. Maka itu adalah 36 berbanding 96. Ini bukanlah bentuk yang paling sederhana. Ya, jika satu bagian mewakili 6 liter, maka ini adalah 6 berbanding 16, ini juga bukan yang paling sederhana, maka seharusnya satu bagian tadi mewakili 12 liter. Maka itu adalah 3 berbanding 8. Ya, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Bagaimana dengan rasio penjualan di pertengahan kedua dari minggu terhadap total penjualan di minggu itu? Coba adik-adik temukan berapa rasio penjualan di pertengahan kedua dari minggu itu terhadap total penjualan di minggu itu. Kita lanjutkan dengan contoh kasus yang lain yang kita harus selesaikan. Yang pertama adalah Ibu Tuti membuat bola-bola daging dengan perbandingan daging dan tepung adalah 1 berbanding 4. Pertanyaannya, berapa banyak tepung yang dibutuhkan bila Ibu Tuti menggunakan 100 gram
daging sapi. Nah, ini cukup mudah. Daging berbanding tepung 1:4. Lebih mudah jika kita gambarkan perbandingan ini dengan apa saja. Kalian bisa gambarkan dengan garis atau dengan lingkaran, dengan apa saja. Kali ini saya menggunakan lingkaran kecil ya. Jadi daging diwakili oleh 1 lingkaran, maka tepung diwakili oleh 4 lingkaran. Karena perbandingan daging dan tepung adalah 1:4. Nah, adik-adik, lingkaran ini harus sama besar dan sama bentuk tentunya, tapi punya saya ini tidak sempurna menggambarkannya. Kalau adik-adik menggunakan garis, itu juga harus sama besar, sama panjang ya. Jadi satu lingkaran di sini menunjukkan satu bagian. Dengan penggambaran ini akan mudah kita melakukan banyak penghitungan. Ya, sekarang diketahui Ibu Tuti itu akan menggunakan 100 gram daging sapi. Jadi 100 gram diwakili oleh satu lingkaran ini. Kalau begitu berarti berapa banyak tepung yang digunakan? Maka dengan mudah kita bisa jawab, kalau satu lingkaran mewakili 100 gram, maka tepung yang diwakili oleh 4 lingkaran itu pasti adalah 4 kali 100 gram. Sehingga kita bisa bantu menyelesaikan. Ibu Tuti memerlukan 400 gram tepung. Ya, jumlah tepung yang diperlukan oleh Ibu Tuti adalah 400 gram. Masih dengan kasus yang sama, jika Ibu Tuti akan menggunakan 1 kg tepung, berarti berapa banyak daging yang diperlukan oleh Ibu Tuti? Masih dengan perbandingan yang sama, yaitu daging berbanding tepung adalah 1:4. Ya, Ibu Tuti akan menggunakan 1 kg tepung. 1 kg atau 1000 gram. Berarti berapa banyak daging yang dibutuhkan? Ya, jika 1 kilo diwakili oleh 4 bagian atau 4 lingkaran, maka daging yang diwakili oleh 1 bagian atau 1 lingkaran pasti 1 kg dibagi 4 atau 1/4 kilogram. Atau jika dalam gram, maka itu sama dengan 1000 dibagi 4 atau 250 gram daging yang dibutuhkan. Ya, jadi Ibu Tuti membutuhkan 250 gram daging jika ia menggunakan 1 kg tepung. Contoh kasus yang lain adalah ini. Perbandingan jumlah murid laki-laki dan perempuan di Sekolah Harapan Bangsa adalah 2:3. Akan lebih mudah jika kita juga menggambarkan ini dengan sesuatu. Tetap saya menggunakan lingkaran. Jadi laki-laki diwakili oleh 2 lingkaran untuk menyatakan 2 bagian dan perempuan digambarkan dengan 3 lingkaran, menyatakan 3 bagian. Jika seluruh murid di sekolah itu berjumlah 150 orang, total murid laki-laki dan perempuan adalah 150 orang. Berapa jumlah murid laki-laki dan jumlah murid perempuan? Ya, dengan bantuan lingkaran ini mudah bagi kita untuk menentukan karena 150 orang itu diwakili oleh kelima lingkaran itu semuanya. Berarti satu lingkaran itu mewakili berapa? Berapa orang? Ya, mewakili 150 dibagi 5. Karena 5 lingkaran mewakili 150 orang, maka satu lingkaran mewakili 30 orang, 150 bagi 5. Maka dengan mudah kita bisa mengatakan jumlah laki-laki di sekolah itu adalah sama dengan 2 kali 30 orang. Karena laki-laki diwakili oleh 2 bagian atau 2 lingkaran. Ya, maka laki-laki adalah 60. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang diwakili oleh 3 bagian atau 3 lingkaran adalah 3 kali 30 orang. Dan itu adalah 90. Ya, sekarang kita tahu berapa jumlah laki-laki dan perempuan di Sekolah Harapan Bangsa. Bagaimana kita menentukan rasio jumlah murid laki-laki terhadap jumlah seluruh murid di sekolah itu? Ingat tadi laki-laki berbanding perempuan adalah 2:3. Bagaimana kita menentukan rasio laki-laki terhadap total murid? Mudah, dengan bantuan lingkaran itu kita tahu bahwa total murid diwakili oleh 5 lingkaran atau 5 bagian. Maka rasio laki-laki terhadap total murid adalah 2:5.
Bagaimana dengan rasio perempuan terhadap total murid di sekolah itu? Nah, coba adik-adik cari dan tentukan rasionya. Demikian pembelajaran rasio di video ini. Kita masih akan belajar tentang topik rasio di video yang berikutnya. Mari kita tidak henti-henti terus belajar.